Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya literasi finansial. Nah, sebelumnya, lu tau nggak apa itu tentang literasi finansial? Yang berhubungan dengan ini kan, dengan ekonomi kan pastinya kan. Atau kita nggak usah ngomong ekonomi, terlalu berat lah. Kayak misalkan pasti lu kenal keuangan lah. Ya keuangan kan ada seseorang dia tuh gimana ya? Ya pokoknya masalah keuangan tuh parah deh intinya hidupnya. Flexing lah, penuh cicilan. Hedonisme lah ya kan. Ya hedonisme lah. Okay. Nah, pertama-tama untuk masalah hedonisme ya, yang lo bilang tadi, Pal. Atau kalau di Islam tuh disebutnya ria ya. Ria. Pamer. Udah gamblang aja, ya kan? Nah, untuk masalah itu ya, pertama kita lihat dulu nih, keuangannya seperti apa. Misalkan nih, gaji kayak gue Pal ya, pas-pasan ya. Taruhlah UMR-an lah. UMR lah, ya kan? Gaji gue kan UMR. Ya, untuk masalah hedonisme mah, ya ampun, paling berapa sih? Gaji taruhlah 5, ya kan? 5. Udah gitu buat makan berapa, ya kan? Habis berapa kira-kira sebulan? Ya, kita mah Pal, buat irit-irit makan tuh paling bangsa 2 juta 3 juta. Itu udah include kondangan. Kondangan belum tahu deh. Belum kayaknya nih. Oh, belum ya. Kan kondangan itu kan termasuk ini pengeluaran tak terduga. Oh, tak terduga. Masuknya, iya. Oh, ya berarti Antem ini termasuk orang ini ya. Kalau kondangan tuh ngasih yang besar ya. Bukan yang kecil tapi makan 2 piring. Kita kalau gua gini, Pal, nyelipin di amplop. Itu gua kasih aja langsung. Oh, ngasih. Tapi dirapetin ya, jangan kebuka amplopnya. Oh, yang langsung ngasih itu ya. Iya, gua celupin. Orang kan ngira kan orang tamu undangan gua ngasih 50 ya, padahal mah gua ngasih 20. Ya kan? Gak apa-apa teman-teman kan seikhlas ya kan. Lagi pula 20 sama aja kayak makan sehari kan. Iya, kayak makan sehari ya kan. Jeban-jeban. Jadi gitu, Pal. Yang pertama dari finansial. Melihat dari gaji seseorang, penghasilan seseorang sebulan itu seperti apa. Kalau pekerja kayak buruh kayak gua nih, UMR, gue mesti mikir-mikir lagi, ini duit bisa nggak ya kira-kira buat invest gue jangka ke depan. Satu, investasi ini bukan berarti saham atau pasar modal. Bukan. Jadi ini bidang yang nggak bergerak. Bukan mobil ya. Iya. Kayak contoh tanah. Yang kedua rumah, ya kan? Bahkan bisa juga investasi diri sendiri kan, kayak lu ikut kursus bahasa Inggris misalkan. Iya, benar. Atau apa sertifikasi kayak pelatihan ya kan, segala macam. Kayak di pabrik itu kan ada forklift atau apa gitu. Iya, itu namanya pelatihan. Nah gitu yang kedua, selain dari gaji ya, pendapatan per bulan, yang kedua lihat dulu nih kebutuhan kita apa ya, bukan keinginan ya. Ya, kebutuhan. Keinginan sama kebutuhan beda, Pak. Ya. Keinginan, apa yang kita inginkan nih? Want and need. Nah, kalau keinginan kan want, ini need. Need butuh. Jadi keinginan itu kita cuman gue pengen gitu loh. Gue pengen punya ini. Pengen doang. Tapi kalau kebutuhan, gue bener-bener butuh, udah gak bisa ditahan lagi. Bukan pengen, emang wajib istilahnya. Wajib. Jadi kalau kita bahasa Islamnya ya, kalau misalkan pengen, keinginan, itu sunnah. Nah, kalau kebutuhan, wajib. Jatuhnya fardu kifayah. Bukan fardu kifayah, wajib. Nah ya kan itu ada dua kan, fardu itu ada kifayah sama ain. Sunnah juga ada sunnah apalagi itu kan. Sunnah muakkad. Sunnah yang dianjurkan. Nah, kalau misalkan ini dianjurin banget sih, kayak contoh nih. Kalau yang sunnah ya, bukan yang sunnah sih, yang kita balik ke tema awal ya, keinginan. Keinginan itu kayak contoh kita pengen beli ini nih, cuman kita masih ada HP baru, contoh iPhone 16. Gila nggak? Jangan 16, yang baru, kan baru launching tuh 17. Oh iya, lupa gua, Pal. Kenapa gua bilang lupa? Kenapa? Karena gua nggak ngeliat itu, bukan gua sadar diri, gaji UMR, iya, ya kan? Benar. Tapi bisa sih kalau teman-teman nabung ya. Tapi lihat lagi. Dan HP juga masih bagus ini kan. Oh iya sih, untungnya masih bagus. Selama belum mati. Iya. Ya kan? Nah, lihat dari ini nih, apa yang kita butuhkan itu apa? Bukan keinginan. Kalau keinginan kan yang gue bilang tadi, Pal. Gue pengen ini, gue pengen iPhone, gue pengen mobil. Taruhlah Innova Reborn. Innova Diesel. Innova Reborn. Reborn. Itu kan 400 juta, Pal. Ya kan? Kalau gue pikir-pikir, di 400 juta daripada gue beli mobil, mending gue kira-kira gue pikir-pikir beli rumah, ya kan? Iya, di THB dapat tuh rumah 400 juta. Iya. Dapat rumah di THB. Nggak usah jauh-jauh, rumah yang di sini aja kan. Rumah yang di ini nih, yang kita ada di sini.
Ini kan kata lu berapa? 180 kan? Nah, iya kan yang gua ambil ya teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya dia belum tahu, ini kita syuting ya, Pak. Ya, ini di lokasi ini Sarimukti Cibitung. Ya, no buat warga Bekasi Kabupaten. Nah, kalau mau rumah kesini aja nih. Iya. Kasih tahu harganya berapa? 185 juta. Itu cashnya. Nah, per bulannya ya paling ada yang 1,9, 4,5, 1,4, ada yang terakhir itu 1,2. Oh, berarti 1 jutaan galau itu ya? Iya, 1 jutaan, kan itu subsidi. Pokoknya kalau mau cash tuh harga 180-an, nah tapi kalau mau nyicil itu 1 jutaan semua pokoknya ya? Iya. Range-nya. Nah, yang ini kita buat promosi ya, kita cuman ini menjabarkan. Emang lokasi di sini. Lokasinya emang dan ini pemiliknya nih, ini pemiliknya nih. Sah aja. Padahal gue nggak di-endorse loh. Nah, yang gue mau bilang lagi, paling yang kita balik ke tema yang tadi ya, keinginan. Nah, kita keinginan apa nih? Kita pengen ini, tapi tadi kan Innova Reborn misalnya. Innova Reborn. Gue pikir-pikir, aduh, kayak nggak kesampaian deh. Gue mikir lagi, ya udah deh. Gue balik ke statement yang awal, yaitu kebutuhan. Yang gue saat ini butuhkan apa? Oh ya, rumah, tempat tinggal. Otomatis gue punya rumah dong, harus punya rumah, ya kan? Atau jangan rumah deh, terlalu berat. Taruhlah buat perantau kayak bayar kos-kosan deh, itu aja dulu. Oh iya, kos-kosan deh. Terutama buat perantau. Untuk perantau ya. Iya, terutama buat perantau. Paling ya untuk ngekos, ya kan. Tapi teman-teman mesti cari dulu nih kos-kosan yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Iya. Gitu. Dan buat perantau tuh kalau bisa tuh nyari kosan yang kalau nggak deket tempat kerja, deket tempat kayak misalkan deket stasiun atau deket terminal gitu. Strategis lah ya. Iya. Jadi kalau misalkan ngantor nih, tapi deket stasiun kan enak tuh nanti naik kereta kan ke kantornya gitu. Iya. Nggak perlu ribet-ribet mesen ojol istilahnya. Jadi gak mahal ya kan ojolnya. Tarifnya gak mahal, jadi murah. Hemat budget istilahnya. Nah, yang pertama tuh. Yang kedua, kebutuhan kita nih kayak makan nih. Nah, tanda kutip dalam arti kata makan per bulan, itu kita mesti manage juga, balik lagi. Kadang kan ada kan orang yang, aduh, mageran gitu ya. Aduh, pengen makan nih tapi mager buat masak. Atau enggak, misalkan bukan mager ya, nggak tahu cara masak yang gimana gitu. Nggak semua orang bisa masak. Nggak semua orang bisa masak. Paling dibeli di luar. Nah, apalagi kan sekarang ada ojol juga kan yang bisa food gitu. Tapi dibalik lagi, itu kalau misalkan seperti itu dalam sebulan, membengkak apa enggak? Kalau misalkan seakan-akan kayak, waduh, pengeluaran kalau misalkan kayak gitu nih, kayak kita pesan mulu di luar, membengkak nih per bulannya. Nah, kita tekan anggaran itu. Dengan cara apa? Kita memasak, gak usah jauh-jauh, kayak tumis-tumis aja, tumis sayur kan banyak kan. Atau enggak ini sih, ada tuh makanan khas Korea tuh keren tuh. Gimana? Kimchi namanya, kau tau nggak? Kimchi ya, dia tuh sayuran tapi kayak difermentasi gitu. Oh iya, tapi kata-kata ada yang doyan ada yang enggak sih sebenarnya. Ya enggak, maksudnya ya kayak semua orang doyan sayur aja. Enggak, enaknya kimchi tuh dia tuh apa ya? Dia tuh fermentasi gitu, jadi tahan lama. Oh iya, oke. Pasti buat yang sering masak sayur atau nyetok sayur pasti tahu kan sayur tuh nggak tahan lama kan. Iya benar, nggak bakal tahan lama dia. Nah justru kalau difermentasi kayak dijadiin kimchi gitu, atau kayak dijadiin adonan bakwan tuh bisa juga tuh. Oh, alternatifnya. Iya, maksudnya biar tahan lama. Itu loh. Lamanya, iya. Soalnya kalau misalkan nggak tahan lama nih, belum tentu kita akan makan kan. Bener. Bisa aja emang lagi nggak pengen. Ya kan, pengen makan ini mulu, bosen nih apa ya? Iya, iya gitu. Ya maksudnya, ya itulah kayak difermentasi gitu, kayak ya contohnya kayak kimchi atau dibikin adonan bakwan tuh kan. Kayak mama gue kan kalau di rumah tuh sering tuh bikin adonan bakwan tuh. Jadi itu masukin kulkas. Udah kalau lu pengen tinggal ambil nanti digoreng tuh kayak ini adonan bakwannya gitu. Oh. Jadi itu kan jatuhnya kan bakwan kan dari sayur kan. Iya. Nah itu kan jatuhnya lu supaya sayurnya nggak basi dong. Iya benar. Karena dijadiin adonan gitu. Iya. Ya, sama kayak kimchi juga tuh. Oh iya. Apalagi naruh di kulkas ya. Lebih lama lagi. Atau kalau mau lebih praktis lagi, ada lagi kayak beli makanan kaleng tuh. Sarden contohnya gitu. Ya. Ini kita bukan endorse ya. Cuman kita jangan nyebut merek. Iya, kita nggak nyebut merek nih. Cuman emang makanan sarden. Ya, cuman emang worth it loh itu. Soalnya kan gue dulu kan ngekos ya. Nah itu berapa kali sarden yang lo habisin waktu lo ngekos? Coba gue tanya. Ya temen gak sering, cuman setidaknya lumayan lah gitu kan. Kan enak bikin sarden cuman ini doang kan. Tuangin doang gitu ya? Iya istilahnya kan, dipanesin. Apalagi sekarang ada microwave. Oh iya benar. Itu lebih enak lagi loh. Tapi jangan selalu terus sering sih.
Iya, memang. Karena pengawetnya. Sama kayak kita mie instan apalagi ya kan lebih parah, ya kan? Tuh. Jadi kita lebih bijak lah memilah-milih makanan gitu teman-teman. Yang tentunya untuk buat sehat juga, tapi nggak bikin kantong jebol. Kayak contoh, bagian teman-teman yang belum pernah masak nih, boleh juga searching. Kan di Google, di YouTube kan ada ya tips makanan ringan kayak tumis apa sih? Contoh hal kecil aja, tumis-tumisan kayak tumis buncis sama jagung kan enak paling itu, ya kan? Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, udah ditumis sama itu penyedap rasa. Ya, sama itu juga kimchi itu juga boleh tuh. Oh iya, boleh juga tuh. Tapi fermentasi agak lama. Tapi worth it sih. Worth it. Setidaknya kan tahan lama gitu loh. Tahan lama juga. Bahkan gue pernah baca sejarahnya ya. Kimchi itu kan makanan dari Korea ya. Jadi tuh lo tau kan kalau di musim dingin, kalau apa namanya, kan mereka kan 4 musim ya. Iya. Jadi tuh pas panen tuh musim semi. Nah musim semi panen tuh kan banyak tuh. Nah jadi mereka tuh hasil panen di musim semi itu ditabung gitu loh istilahnya. Buat apa? Buat musim dingin. Lo tau kan kalau musim dingin kan orang nggak bisa keluar kan kayak di film-film gitu. Iya bener-bener. Nggak bisa keluar kan, mau nanam apalagi. Kan tanahnya berlumuran salju. Iyalah, mana bisa. Nah jadi dulu orang Korea tuh kalau lagi habis musim semi, jadi tuh itu tadi kimchinya itu dimasukin dalam satu wadah. Wadah ya dikasih bumbu gitu-gitulah. Itu, nah wadahnya itu ditutup, habis itu dibungkus, lalu dikubur dalam tanah. Nah nanti pas musim dingin, nah itu digali tanahnya tuh. Digali, udah itu buat makanan mereka selama musim dingin gitu loh. Dicukup-cukupin. Itu malah bagus, jatuhnya sama kayak investasi atau nabung kan. Iya benar-benar. Itu ya, itu kerennya orang Korea dulu tuh. Iya, benar. Oh ya, sama satu lagi tuh gue pernah baca juga ya, di era kerajaan Joseon tuh di Korea dulu tuh. Jadi dulu tuh orang miskin itu ya, itu diwajibkan vegan. Kok bisa gitu, kenapa? Ya soalnya kan daging kan mahal. Oh iya. Iya kan, emang orang miskin ini. Oh iya, benar. Sedangkan kalau sayur gitu kan biasanya lu tinggal metik di halaman rumah kan. Lagi lebih sehat itu sih sayurnya kan. Nah itu juga tuh. Invest juga ya kan buat kedepannya. Oh ya nih, yang kedua kan yang pertama udah gitu ya dari hasil gaji per bulan. Kedua untuk masalah finansial ya, kan. Nah, masalah keuangan deh. Keuangan ya. Nah di kondisi kayak gini ya, Pal. Kalau menurut lu ya, kan kita nggak mungkin kan hedon gitu, bukan hedon sih kayak stuck gini aja. Jadi kita tidak mempersiapkan buat yang kedepannya gitu loh, ya kan? In the long term mau ngapain? Iya. Jadi seakan-akan amit-amit ya kita waktu itu tahun depan kita jaga yang akan panjang gitu ya. Kita butuh duit gitu ya. Iya. Ya kira ya. Boleh juga nih kan. Kayak kita beli emas ya kan, emas-emasan ya kan. Ya, itu jatuhnya investasi itu kayak jatuhnya mirip-mirip kayak pasar modal lah istilahnya kan. Investasi jangka panjang kalau maksudnya. Karena kan yang namanya tanah, rumah sama emas kan bakal naik kan gitu. Iya. Dan hal ini dengan kendaraan. Bahkan itu juga dijelasin kan dalam Islam kan. Kenapa dulu Islam pakai dinar dirham ya kan? Itu. Emas itu kan dinar. Kalau dirham itu perak. Jadi nilai ini nggak akan jatuh. Iya. Sebenarnya itu yang gue tahu ya. Jadi tuh emas itu sebenarnya tetap stabil angkanya. Itulah kenapa di Islam dulu pakai emas. Nah, kenapa harga emas naik? Itu bukan karena emasnya naik, tapi nilai mata uang itu selalu menurun tiap tahun, terutama rupiah. Lagi-lagi masalah rupiah ya. Iya. Jadi persoalan. Tapi nih, gue balik-balik. Ya bayangin aja deh, dulu waktu kita SD deh. Iya. Kalau nggak salah $1 itu 10.000 kan? Iya. Sekarang berapa? 16.000. Nah, ya udah. Mau ke angka 17 lagi. Artinya rupiah makin turun dong. Iya. Iya benar. Dolar seakan-akan kayak jadi emas gitu ya, naik loh ya. Ya nggak tahu ya kalau kasus dolar ya. Dolar yang menguat atau rupiahnya menurun, intinya itulah, maksudnya dulu 10.000 sekarang 16.000 berarti menurun dong istilahnya kan. Untuk rupiah deh. Untuk rupiah. Makanya nih ya teman-teman boleh nih untuk sekarang nih ya boleh berpikir untuk khususnya kalangan muda kayak kita nih Pal ya. Yang masih bekerja. Yang masih bekerja ya kan. Maksudnya at least ya tahu deh. Oke lah masih muda kan, yang ngerti kok, nggak ada salahnya senang-senang dan sebagainya macem. Iya benar. Cuman ya emang pertanyaannya emang lu semua bakal kerja mulu kan? Enggak. Ada masanya kan kita bakal nggak kerja. Kayak ada masanya kita bakal pensiun. 50, iya. 50 itu di umur 40 Pal itu udah tanda-tanda lah, bukan tanda-tanda sih, kayak menandakan bahwa wah badan kita nggak kuat nih, udah nggak kuat. Nggak usah jauh-jauh deh. Ya kan? Ingat kan dulu pernah viral tuh pemain bola
Pemain bola kan umurnya cuma 30-an tuh. Iya, benar. Nah, setelah pensiun hidupnya malah melarat. Nah, itu. Ya maksudnya kalau misalkan kita nggak aware dari sekarang, ya lu mau senasib dengan pemain bola yang itu contohnya tuh. Oh iya, benar. Lagi-lagi ini teman-teman, invest itu penting ya kan untuk jangka ke depan. Dan di sini kita nggak ada endorse platform ya, soalnya emang belum ada endorse juga sih. Iya sih. Kalau mau misalkan mau di endorse ya bisa menghubungi channel Modal Mimpi. Insya Allah kita akan senantiasa menerima endorsean apapun itu. cuman intinya gini, sebenarnya itu sama aja kayak beli minuman. Oh iya. Kan produknya banyak tuh, ada produk A, B, C, D, E, F, G. Ya semua sama aja gitu. Intinya itu anggap aja kayak lu beli minuman lah. Apapun itu ya manfaatnya sama. Ibarat minum lu mau A, mau merek A atau merek B gitu. Kan manfaatnya bikin lu nggak haus kan istilahnya kan. Melegakan tenggorokan taruhlah kan. Nah, begitupun investasi. Ya. Ada platform A, platform B, sampai platform Z. Iya. Ya itu tujuannya sama, tujuannya itu supaya apa namanya? Kalau bahasa sekarang itu financial freedom lah istilahnya. Oh iya. Ya kan financial tuh keuangan, freedom itu ialah kebebasan gitu. Jadi ya maksudnya tuh lu udah nggak ada tuntutan lagi gitu, lo harus mengejar uang atau apa. Iya benar. Lu ngerasa bahwa dengan hidup segitu, dengan uang segitu lu udah bisa hidup cukup. Nah, kata cukup ini juga kadang orang suka apa bahasanya ya? Suka nggak sadar gitu loh. Soalnya ya semua orang tahu lah manusia itu kan memang makhluk paling serakah ya. Merasa kurang ya kan? Iya, itu makhluk paling serakah kan. Kayak contoh yang gue bilang tadi, gaji UMR kayak gue nih ya. Nih gue nih gaji UMR. Gue kadang di posisi itu juga, Pal. Iya. Waduh, kayak kurang nih. Tapi gue pikir-pikir lagi, gue flashback lagi. Oh iya, ini kan lumayan. Orang kita jangan lihat ke atas dulu. Kadang kita ngeliat ke bawah. Ya walaupun kita juga nggak munafik ya bahwa sekarang harga-harga udah pada naik sih, harus diakui. Kita sepakat kok. Bener. Cuma maksudnya setidaknya tuh coba tumbuhin rasa cukup gitu loh. Jadi kunci maksud dari omongan teman ini gini, gue jadi paham nih. Apa? Kurangi keinginan, paham nggak? Iya, kurangin keinginan. Kurangin won ya. Iya, kurangin keinginan. Perbanyaklah kebutuhan. Kalau butuh kan kita benar-benar butuh kayak makan ya kan? Iya. Makan. Kita stok per bulan kayak beli sayur ya kan? Menghemat kan gitu. Taruh di kulkas. Besok masak apa kan gitu. Atau itu tadi kayak dijadiin kimchi atau ini kan. Nah, boleh. Tuh bagi teman-teman tuh, ya kan? Boleh tuh juga tuh berinvest juga gitu. Untuk berjangka panjang teman-teman di masa tuanya gitu. Dan invest sendiri itu juga sebenarnya ada 3 jenis. Apa? Ada investasi ke diri sendiri itu atau leher ke atas. Yaitu contohnya kayak kursus bahasa Inggris tuh kan. Atau jangan bahasa Inggris deh. Yang ini lagi deh. Kayak lu kan orang pabrik nih. Kan ada kayak pelatihan atau sertifikat forklift kan? Iya. Nah, itu kalau misalkan lu ada sertifikat itu kan kemungkinan income lu bertambah kan? Iya benar. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ada yang namanya investasi kesehatan. Maksudnya ya semua orang tahu lah yang namanya sakit itu mahal ya. Iya, oke. Sakit itu mahal ya. Masuk asuransi. Ya itu mungkin bisa juga. Bisa. Cuman maksudnya yang dimaksud kesehatan sini ya kayak lu rajin olahraga biar nggak sakit, jaga pola makan ya kan. Bahkan dengan menjaga pola makan itu juga bisa berhubungan dengan penghematan pengeluaran ya kan. Iya, benar. Nah, barulah yang terakhir itu ialah investasi ekonomi itu kayak emas, rumah, bahkan saham, reksadana gitu-gitu kan. Benar, itu yang harus maksudnya bukan kita kembangkan, kita jalani ya kan. Ya, pokoknya 3 hal itu intinya. Nah, kadang gini Pak, di generasi milenial kayak kita ya, terjebak dengan hal-hal yang sifatnya semu, kayak contoh beli mobil. Coba deh, kenapa lu beli mobil di saat muda? Alasannya apa? Wah, gue pengen keren dong. Gue pengen dilihat cewek-cewek dong. Bla 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 bla. Bullshit, man. Bener. Lu buat apa kalau misalkan hedon lu itu ya merugikan diri lu sendiri? Kayak contoh mobil. Mobil. Taruhlah kita kredit per bulannya kan lumayan kan itu. Bisa 3 juta 4 juta. Ada teman gua tuh dia kredit mobil Terios. Itu sebulan 5 juta. Sebulan 5 juta kan? Iya.
Bayangin aja loh. UMR Gua loh. UMR Bekasi. Buset, nyekek gua makan nggak bisa. Terus gua iya nggak tahu tuh berapa tahun tuh ya, ini 5 juta lah. Sedangkan Terios kan harga 200 jutaan lah. Ya mungkin 4 apa 5 tahun kali ya. Taruhlah. Duit lu nih kalau yang gaji UMR kayak gua pal, nyekek pal bener. Nggak usah jauh-jauh deh, itu gue nyicil motor Beat aja yang cuma 1 jutaan itu udah lumayan loh. Berat ya? Iya, padahal dulu gaji gue juga UMR-an. Yang mana ya soalnya gue kenapa bagi gue nyekek ya karena gue sendiri selagi masih muda itu emang ini gila nabung atau investasi. Oh iya benar. Bener juga. Iya. Abaikan aja motor lewat ya. Abaikan saja ya teman-teman ya. Abaikan aja. Ya, maklum lah namanya juga di perumahan kan. Ya. Perumahan subsidi. Ya kembali ke tadi tuh kan gue dulu kan gaji taruhlah 4-5 jutaan. Itu gue aja pokoknya gue target tuh sebulan nabung 2 hingga 3 juta. Dan itu gue nabung di reksadana. Kenapa reksadana? Soalnya ngasih return. Kalau misalkan gue diendapin di bank ya yang pasti kemakan inflasi. Terus kayak BCA aja adminnya sebulan kalau yang tahapan gold kan 15.000 tuh. Iya. Kalau yang tahapan gold ya, kalau yang ekspresi 10.000. Kalau misalkan bank plafon bank tertentu kalau misalkan di tabungan nol bakal ditagih nggak apa gimana Pak? Ada tagihan kan per bulan kan bisa dipotong tuh. Tergantung banknya masing-masing ya. Tapi yang lu tahu kembali ya gue nggak tahu ya kan soalnya kan gue kan banknya cuma 3 tuh. Dan pokoknya bank gue tuh yang satu itu tadi yaitu pokoknya dia per bulan gue baru ganti deh jadi ekspresi sekarang 10.000 doang. Terus 2-nya lagi bank digital yang gratis tapi dapat bunga. Yang sebutin ya nggak usah sebutin lah tadi aja udah satu sebutin tuh ya, nggak apa-apa lah. Bocoran ya kan. Soalnya itu bank berkualitas harusnya bukan endorse nih emang testimoni aja nih ya. Iya benar. Ya maksudnya coba bayangin kalau lu cuma diendapin dong di bank. Soalnya itu juga yang dirasain mama gua. Oh. Nah, soalnya itu juga yang terjadi di mama gua. Soalnya mama gua tuh tabungannya intinya ada banyak lah. Iya. Nggak usah sebutin lah nominal berapa. Dan itu akhirnya in the long term mama gua ngeluh. Ya soalnya mama gua gaptek karena nggak ngerti gitu-gituan saham reksa gitu-gituan lah. Iya. Ngeluh tuh ke gua kan ya. Ini kenapa ya tabungan kagak nambah tapi per bulan kena biaya admin 15.000 belum lagi ada inflasi. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya kurang ini nggak perlu dijelasin ya soalnya panjang lagi inflasi mungkin di next video aja ya. Ya next video ya kalau pokoknya kurang lebih tuh inflasi tuh iyalah kayak kenapa harga-harga pada naik itu segala macam itu salah satu karena inflasi. Iya benar. Soalnya kenapa? Soalnya nilai mata uang kita selalu menurun. Bukan menguat tapi menurun. Ya contohnya gini deh, kayak dulu dengan uang ceban nih. Lu waktu kita SD deh, dengan uang ceban lu bisa dapat berapa nasi bungkus? Bisa 2. Bisa 2 kan? Sekarang 1 nasi bungkus belum tentu ceban. 8.000, bahkan ada yang ceban kali satunya. Malah sekarang banyak yang belasan loh. Iya. Paling ceban nasi telur udah. Iya itu dia. Nasi ayam belasan. Dulu waktu kita SMP, Pertamax masih 10.000 seliter. Oh iya. Ingat gak? Iya. Waktu itu motor gua apa ya? Motor kopling. Iya. Ya, CS1. Itu gua bener kaya gitu gua. Bener. Waktu itu Pertalite gua ingat banget masih di angka 7.500 per liter, ya kan? Sekarang 10.000. Sekarang 10.000. Itulah. Pertalite 10.000. Sekarang pertama 13. Mau angka 14 kali. Itu Pertamax apa Pertalite agak ngantri. Oh iya. Ya, maksudnya yalah itu tadi maksudnya inflasi itu ya kayak tadi tuh simpelnya kayak nilai mata uang itu selalu menurun gitu loh. Jadi akibat dari inflasi itu semua berdampak kan kayak bahan-bahan kebutuhan pokok ya kan. Nah iya kayak misalkan dulu dengan uang 10.000 aja dapat 2 nasi bungkus. Sekarang 1 paling nasi telur. Iya. Paling nasi telur doang ya kan. Itu dia. Nah, itulah alasan kenapa mama gue tuh terjun ke itu tadi. Dari situlah mama gue ngeluh, gue kasih tahu tuh. Gue kan sebenarnya udah investasi di saham dan reksadana sejak masih kuliah pokoknya. 2020-an lah kan waktu Covid itu kan lagi marak-marak tuh banyak influencer saham kan. Iya. Nah, dari situ loh awal mula terjunnya tuh. Nah, kebetulan mama gue baru terjun tahun ini.
Ya gua kan dulu kuliah kan uang gua masih kecil ya. Apalagi kan reksadana dulu bisa tuh 10.000. Oh iya benar-benar. 10.000 dong. Dari yang kecil berarti ya. Nah barulah pas gua kerja itu tadi kan gua kan nabung 2 hingga 3 juta tuh. Iya. Awalnya reksa. Nah setelah reksa gua gendut, gua nemu lah pokoknya ada satu saham yang lagi under value. Emang lagi harganya murah. Gua borong lah tuh. Sekarang udah naik berapa tuh? Pokoknya naik ratusan lah intinya. Iya benar. Nah dari situ lah gue kenalin itu ke mama gue kan. Udah sekarang mama gue tuh dari yang tadinya tabungannya banyak, sekarang tinggal berapa juta doang. Soalnya dialihkan ke sana semua. Iya. Akhirnya mama gue sadar. Dan kenapa pentingnya investasi kayak tadi reksa atau saham atau emas deh misalkan. Itu tadi untuk melawan inflasi kan. Iya benar. Sesimpel. Ya bahkan gue inget waktu itu, ini bukan maksud endorse ya. Kita ambil contoh yang terkenal aja deh. Kayak gue waktu itu pernah bahas itu sama mama gue. Waktu zaman awal gue kuliah, itu sebelum COVID lah. Itu saham BBCA. Oh iya. Saham BBCA. Itu harganya sekitar selembar tuh 4.000 apa 5.000 gitu. Selembar apanya nih? Per lembarnya. Per lembar tuh 4 apa 5.000 gitu. Berarti kalau misalkan lo beli satu lot ya. Satu lot itu kan 100 lembar. Berarti 400 hingga 500.000. Iya. Itu sebelum COVID tuh 2019-20-an. Nah sekarang saham bahkan 2024 saham BBCA itu per lembarnya tembus 10.000. Sekarang 7 apa 8.000 tuh sekarang. Menurun sih memang sih. Menurun ya. Cuman at least coba bayangin, gue sering banget gue ngomong kayak gini sama gue. Coba ya kalau dulu kita udah kenal saham sebelum COVID. Dulu bayangin aja dulu tuh. Gue punya uang 400 apa 500.000 taruh di BBCA, sekarang udah naik 2 kali lipat kan. Oh iya benar. Kaya jadi. Nah, begitupun dengan emas. Ada teman SMA gue pernah cerita. Jadi dia dulu dari SD itu udah nabung buat mau beli emas. Singkat cerita pas kelas 3 SMA tuh. Itu sebelum COVID tuh kebetulan tuh. Itu dapat tuh 1 gram emas harga 700.000. Nah, itu per gram ya. Mas Antam tuh 700.000 per gram. Dulu. Iya, sebelum COVID. Pas kita kelas 3 SMA. Iya. Nah, itu dulu. Sekarang emas per gramnya hampir 2 juta kan? Iya. Malah ada yang jual 2 juta loh. Nah, berarti secara logikanya kalau lu beli emas, kalau misalkan uang nganggur lu nih atau uang yang lu pegang deh. Iya. Itu lu pakai buat beli emas. Di sebelum COVID. Itu sekarang udah naik hampir 3 kali lipat. Nah. Bayangin tuh kalau misalkan lu investasi, itu pentingnya investasi loh. Kalau misalkan uangnya diemin aja itu tadi harga-harga makin turun kan. Maksudnya nilainya makin turun tapi harga-harga makin naik. Makanya orang tua yang waktu itu bokap gua sama temen gua deh. Lupa. Pernah ngomong gini. Lo kalau nabung jangan di bank. Tapi di investasi kayak emas gitu. Iya. Karena kalau di bank nih pertama kena inflasi ya kan, yang kedua kena apin ya kan, tiap bulan kan dipotong. Ya tadi gue bilang itu. Iya, ya kan bertambah kagak. Iya. Boncos iya. Kecuali bank digital. Iya. Soalnya bank digital kan produk baru-baru ini. Dia bunganya dia apinnya 0. Tapi kadang gue dipotong 1.000. Itu yang warna apa? Warna biru. Warna biru ya. Paham kan? Iya ya. Kalau yang warna oranye kagak. Agak oranye kagak ya? Iya, oranye malah gue tiap hari itu ini nambah mulu. Soalnya bunganya ini. Iya. Nggak usah sebut merek ya. Nggak usah sebut merek. Nah, itulah ya kan teman-teman video kali ini. Jadi lebih pintar-pintar, lebih bijaklah kita untuk memegang uang ya kan. Keuangan. Iya. Perbanyak investasi ya kan. Perbanyak investasi, kurangi keinginan, ya kan? Perbanyak invest banyak-banyak ya, supaya hari tua nggak menyesal gitu kan? Iya. Waduh, kadang kan kalau misalnya sama kayak ini kebijakan Menteri Keuangan yang terbaru tuh kalau ingat tuh. Siapa namanya? Ya Pak Purbaya. Oh Pak Purbaya ya? Iya kan, dia kan baru hari Jumat sore kemarin tuh menjelang pasar tutup tuh. Nah sebelum kita lanjut ke video ke pembahasan sebelumnya, kita nih dari Modal Mimpi mengucapkan selamat ya. Oh ya kepada Pak Purbaya atas Menteri Keuangan yang baru yaitu Pak Purbaya ya. Semoga nih Pak ya, kita berdoa semoga Pak Purbaya membawa Indonesia menjadi macan Asia dengan ekonomi yang gemilang ya kan. Soalnya kalau kita lihat background emang bagus juga. Bagus juga. Dan jadi nih orang bukan benar-benar bukannya kata-katanya. Ijazahnya ini loh. Ya kan? Benar-benar nguasain gitu. Kayak ilmu ekonomi. Gue lihat bukan orang sembarangan ini kan. Kayak kemarin tuh kan dia kan pas banget hari Jumat tuh menjelang pasar tutup tuh. Iya. Jadi dia tuh
uang 200 triliun yang ada di cadangan devisa negara kita itu dilempar ke bank-bank himbara, bank-bank BUMN. Oh. Kenapa dilempar? Itu tujuannya itu tadi sama ke investasi. Cadangan devisa tuh anggap aja kalau di kita tuh kayak celengan atau rekening. Nah, itu dilempar sama bank buat apa? Itu tadi biar sama bank tuh diputar gitu, buat deposit lah, buat atau mungkin ini kan kayak bangun kredit rumah gitu. Oh, jadi income-nya bertambah kan gitu ya? Intinya memutar uang. Iya. Uang nganggur yang ada di cadangan devisa negara tuh diputar gitu. Ya walaupun itu high risk ya. Iya. Ya intinya ya sama lah kayak investasi juga high risk. Berarti kan bahasa kasarnya gitu yang gue bilang tadi, Pal. Jadi kayak halnya kita nabung di bank aja ya kan, nggak tuh duit gak diapa-apain kan. Nah, mending daripada ngedep di bank, diputar. Mending invest ya, kayak emas, beli emas gitu. Diputar lah kan diputar gitu. Istilahnya diputar. Nah, itu. Apalagi kan baru salah satu alasan kenapa 200 triliun itu apa ya? Kan kalau di media bilangnya dicetak ya. Padahal mah bukan dicetak, melainkan emang cadangan devisanya dipakai buat itu tadi. Bahasanya kayak tabungan nganggur lu tuh dialihkan buat itu. Salah satunya itu buat program 3 juta rumah nih, mungkin kayak rumah-rumah ginian kan. Oh, balik modal memang kan buat negara nih. Nah, itu dia. Dan itu menguntungkan masyarakat juga kan. Iya, benar. Ya sama lah, mungkin kalau di skala kita sebagai rakyat jelata ya. Ya itu sama aja kayak lu punya uang nganggur, coba lu pakai buat beli rumah misalkan. Oh iya, benar. Itu bahasa ya, walaupun rumah itu bukan aset ya, melainkan liabilitas ya. Cuman at least rumah kan harga naik mulu gitu loh. Apalagi semua orang kan butuh rumah. Ya benar dong. Termasuk kayak gue. Gue berbuat rumah makanya gue ambil. Ya kan? Itulah teman-teman. Ya kan? Mas Bang, untuk teman-teman semua ya, terima kasih ya sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga mungkin kalau nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa komen juga kalau mau lanjut part 2 nih, kayak masih ada lanjutannya nih. Iya teman-teman, untuk teman-teman yang ingin nonton part 2-nya, nanti ada pembahasannya ya. Di part 2-nya jangan lupa pantengin terus channel Modal dan bisa juga komen, sama tahu minta lanjut apa enggak. Soalnya ini belum selesai nih. Belum selesai ini, masih ada cuman karena durasi. Karena mau maghrib juga lah ya. Karena durasi kan sudah lumayan lah ya kan. Jadi kita stop dulu lah hari ini untuk lanjut ke sambil ngopi ya. Iya, boleh sambil ngopi. Oke teman-teman, ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Gua Aldi dan Nopal pamit undur diri. Bye.